Cuma piring seng saja kok langsung gemetar begitu mendengar derap sepatu. Ayo terus bersuara, bernyanyilah, karena hanya kamulah satu-satunya sahabat saya di sini. Dasar piring pengecut, ingat, eksistensimu ini sudah kuangkat, sehingga kamu tidak sekedar menjadi alat makan, tapi subjek yang bersuara. Kamu punya hak bersuara. Ayo bersuara. Ayo. Toh, sebagai perkakas yang sudah kunaikkan derajatnya, harusnya kamu tuh tunduk padaku. Ngerti? Hei, kok malah menyerang? Oh, saya tahu. Kamu pasti sudah kong kali kan dengan para aparat itu. Pasti diam-diam saat saya tidur, kamu keluar selimut dengan kasak kusuk dan menyusun rencana supaya tidak loyal lagi padaku. Sudah, jangan mungkir. Disinilah kamu satunya-satunya sahabatku. Saya berteman dengan kamu karena dengan beginilah saya bisa memelihara akal saya, menjaga kemampuan saya untuk memelihara harapan dan impian. Alangkah konyolnya jika saya sudah tidak punya harapan, dan lebih konyol lagi jika saya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara harapan saya sendiri. Jadi tolong, jangan sekali-kali kamu membelot atau melawanku. Di piring, kamu ini harusnya bersyukur karena kamu punya kedudukan yang sejajar denganku. Jangan bertingkah macam-macam ya kamu. Saya mutasi jadi kakus, dibeolin kamu. Mau kemana? Apa? Jangan tinggalkan aku. Cepat turun sini. Jangan kan begitu. Ada apa? Kamu ngomong apa sih? Ngomong saja terus terang. Ayo, jangan bisik-bisik gitu. Yang benar. Kamu jangan sembarangan bisik-bisik loh. Atau kamu mau jadi tukang bisik? Semprot. Yang menentukan kamu mau jadi apa itu aku. Nasibmu sepenuhnya di tanganku. Aku bisa saja menjadikanmu terhormat, tapi juga bisa menjadikanmu sekedar barang rombengan. Gitu saja kok repot. Sini, kamu mau jadi aku jadikan barang rombengan. Makanya sebagai aparat kamu ini jangan semena-mena, apalagi dengan orang sipil macam aku. Loh, jangan kabur. Percayalah, meskipun aku ini sipil yang sedang berkuasa, ya setidak-tidaknya atas dirimu aku tidak akan menyakiti kamu, apalagi menculik atau melenyapkan kamu. Aku justru ingin menjadikanmu piring yang mandiri, piring yang merdeka. Ternyata kita ini sama-sama penakut ya. Ternyata ada yang lebih berkuasa daripada saya. Ternyata ada yang lebih aparat dari aparat macam kamu. Mereka adalah aparat yang hanya bisa membentak, memerintah, dan memaksa kita untuk patuh melalui teror dan ketakutan. Ternyata kita ini senasib. Ternyata kita ini sama-sama sipil, sama-sama rombengan. Penjara, kuburan. Apa sih yang membedakan keduanya? Ya, barangkali memang tak ada. Siapa orang tak ada yang ingin memikirkan keduanya. Orang tak ingin berhubungan dengan kuburan karena selalu mengingatkan pada kematian. Dan orang juga tak mau berurusan dengan penjara karena juga seringkali berujung kematian. Anda pasti membayangkan kalau saya ini tokoh besar, tokoh oposisi yang ditangkap kemudian dipenjarakan. Ya, setidaknya seorang demonstran militan. Wow, betapa gagah dan mulianya prasangka saudara itu. Ya, semestinya saya ini harus merawat kesalahpahaman itu sebaik mungkin agar saya bisa sedikit terhibur, sehingga diam-diam saya bisa merasa bahwa diri saya memang orang yang penting, orang besar yang selalu
selalu ditakuti penguasa. Ini sebentar, saya kok jadi curiga. Jangan-jangan saya ini memang orang besar. Ya, setidak-tidaknya ada orang besar dalam diri saya. Kan? Ya kan? Jangan-jangan saya ini benar-benar pemberani, militan, dan cerdas. Coba lihat, setidaknya saya ini punya potongan sebagai pembangkang. Pantas kan saya jadi pembangkang? Soalnya jadi pembangkang itu ternyata ada enaknya. Kalau nasib baik bisa terpelanting nanti jadi penguasa, atau setidak-tidaknya jadi petinggi negara. Perkara sudah jadi penguasa lalu lupa berjuang, itu bukan soal pengkhianatan. Bukan. Itu justru menunjukkan sikap konsisten untuk selalu tidak konsisten. Tapi celakanya, saya ini cuma seorang juru kunci. Kekuasaan saya cuma sebatas kuburan dan tulang-tulang berserakan. Ya, itu pun cuma juru kunci kuburan umum. Tentu akan jauh lebih baik jika misal saya ini juru kunci Taman Makam Pahlawan. Sebab menjadi juru kunci Taman Makam Pahlawan tentu lebih prestisius dan memiliki banyak privilege. Ya jelas, lalu yang diurusi jasad para pahlawan itu pahlawan yang sering membawa senapan. Istilah yang digunakan saja beda. Kalau orang bersenapan yang mati, maka ia disebut gugur dalam tugas. Gugur 1, tumbuh 1000. Tunai sudah, janji bakti. Loh, mati aja ada lagunya. Coba kalau yang mati orang biasa, ya paling banter disebut meninggal. Ya, apalagi kalau orang kiri yang mati, semena-mena disebut koit atau tewas atau bahkan modar. Kok nggak ada kiri mati disebut gugur dalam tugas ya? Padahal seorang kere pun pada galibnya juga punya tugas mulia. Karena kemuliaan itu ada ukurannya sendiri-sendiri. Tergantung gimana kita memaknai mulia tersebut. Meskipun yang kebangetan ya, jika tiba-tiba ada kiri merasa benar-benar mulia. Gila memang masyarakat kita ini. Ternyata masyarakat mayat pun disekat-sekat oleh kelas, tergantung status sosialnya. Sejarah yang ditulis para pendekar cenderung menganggap senapan sebagai ukuran kepahlawanan, bukan pada kecermalan otak, ketulusan pengabdian, dan ketegasan integritas dirinya. Tapi saya tidak ambil peduli. Meskipun mayat-mayat yang saya urusi tidak dikategorikan sebagai pahlawan, saya toh bangga sekaligus terharu. Karena mayat-mayat yang saya urus tak pernah mengeluh, meskipun tempat persemayamannya panas, gerah, sumuk. Mereka tidak minta AC. Sangat berbeda dengan mayat-mayat di kuburan Senayan. Baru sekali jadi mayat, udah macam-macam menurut ini itu, minta kenaikan gaji. Aneh-aneh. Akhirnya saya paham kalau toh mereka itu tak banyak menuntut ini itu. Barangkali mayat-mayat itu memang sudah lama tidak terdidik dan terbiasa hidup menderita karena hidup di dunia, sehingga wajar misalnya jika mereka lebih merasa nyaman di kuburan. Karena di dalam kubur mereka tidak pernah mengalami tekanan-tekanan dalam bentuk apapun. Mayat-mayat yang urus itu begitu santun. Mereka adalah klien-klien saya yang terhormat. Ya, meskipun bisa jadi mayat-mayat mereka tidak mati tidak secara terhormat, meskipun saja ada yang terpaksa diseyogiakan untuk mati karena diberi bonus peluru, atau mendapat kehormatan dengan dijerat lehernya, atau dipaku kepalanya, diperam dalam kulkas. Dan ada satu mayat perempuan yang membisiki bahwa ia mati disebabkan oleh kemaluannya dimasuki benar bulat, panjang, dan tumpul selonjor besi. Ya, selonjor besi yang bulat, panjang, dan tumpul itu dimasukkan pelan-pelan, kemudian ditekan sekuat tenaga sehingga rasanya kain hancur. Kemudian ia dibuang di hutan. Saya benar-benar terkesima dengan nasib mayat sahabat saya itu. Mbak, wahai mayat yang selalu hadir dalam mimpi burukku,
Di manakah kamu? Ceritakan padaku tentang dirimu. Apa sih status Anda waktu di dunia? Saya hanyalah seorang buruh. Lalu kenapa Anda sampai meninggal? Saya dituduh memimpin demonstrasi kenaikan gaji. Bukankah Anda yang bernama? Jangan sebut nama saya. Nama saya telah menjadi hantu yang menakutkan bagi orang-orang yang dengan bangganya menghabisi saya demi perut mereka. Tapi nama Anda sudah sangat terkenal, bahkan menjadi legenda yang cukup menggoncang dunia peradilan. Dunia peradilan hanya terguncang, namun tak mampu berbuat apa-apa. Nama saya hanya berhenti sebagai fakta, sebagai data yang disimpan dalam berkas-berkas mereka. Apakah Anda bisa menyebut nama orang-orang yang melenyapkan Anda? Tidak. Kalau saya sebutkan, mereka pasti akan membunuh saya lagi. Saya takut untuk mati yang kedua kali. Kenapa aku justru dileweran mengurusi persoalan besar yang masih gelap? Bukankah persoalanku sendiri masih gelap? Aku sendiri tak pernah tahu bahwa diriku memiliki kelayakan untuk dikurung seperti ini. Tapi soalnya barangkali bukan layak atau tidak layak untuk dipenjara. Yang jelas, kasus ini butuh korban, butuh tumbal, dan aku menolak ditumbalkan. Besok kepada interrogator, aku akan saya katakan persoalan yang sesungguhnya, biar semuanya jelas. Olah, interogasi, lagi-lagi interogasi. Satu, tiga, 400, 1.500, 5.000. Dari malam ke malam, semakin banyak saja mayat yang mereka lemparkan ke kuburan terpencil ini. Ini sudah malam yang ke-10 atau entah keberapa. Otak saya jadi malas mengingat karena begitu seringnya hal ini terjadi. Aneh, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sepanjang saya jadi penjaga makam, baru kali ini saya mengalami kejadian seaneh ini. Saya memang mendengar kalau saat ini sering terjadi pembunuhan. Jangan-jangan ini bukan sekedar pembunuhan, tapi mungkin ini pembantaian. Mayat-mayat, kepala, biji mata, tangan, kaki. Gila, tubuh-tubuh manusia dicerai-berai seenak ujungnya sendiri. Rupanya iblis sudah menjelma pada diri manusia. Perilaku mereka jauh lebih iblistik daripada iblis itu sendiri. Astaga, saya kenal perempuan ini. Kenapa ia harus mati? Gila, aroma kematiannya masih terasa menyengat. Dari selangkangannya masih muncul darah segar. Sempat-sempatnya pembunuh itu menyempurnakan keiblisannya, sehingga hancurlah kehormatan perempuan ini. Saya tidak tahu apa kesalahan kami. Tiba-tiba saya lihat puluhan orang datang menyerbu toko kami. Harta benda kami dijarah. Mereka seperti menumpahkan kebencian kepada kami. Papa dan mama saya disiksa, sementara saya dan caci saya dijadikan pesta. Keluarga kami dibantai, toko kami dibakar, lalu papa saya dilempar ke dalam lautan api. Juga mama saya, caci saya, engkau saya, dan saya. Gila, peradaban apa ini? Bagaimana mungkin nafsu dan kekejaman bisa bekerja secara kompak? Manajemen kekejaman macam apa yang mereka gunakan? Apakah ini yang disebut kekejaman dengan paradigma baru?
paradigma dasmu. Barangkali kuburan ini tak cukup menampung mayat-mayat tak bernama itu. Ribuan orang mati, serapuh daun rontok ditiup angin. Kenapa begitu gampang orang mati? Kenapa begitu ringan orang membunuh? Sehingga orang mencabuti bulu ketiak. Mereka tak lagi butuh alasan untuk membunuh, dan para korban pun dipaksa tak boleh tahu kenapa harus mati. Apakah mereka harus mati hanya karena berbeda warna kulitnya, beda bentuk matanya, berlainan cara bicaranya dan bahasanya, atau hanya karena tidak sama ketika menyembah Tuhannya? Kenapa untuk semua perbedaan itu sekarang ini orang harus mati? Aneh, begitu banyak orang tak berdosa mati, sementara orang yang dosanya luar biasa malah tidak mati-mati. Ini sangat tidak fair. Ini sudah kebangetan. Saya jadi percaya maut ternyata tidak bisa bekerja sendirian. Sebab maut bisa diciptakan, mau diselenggarakan oleh siapapun yang berkuasa. Mereka bisa menaburkan maut kapan saja, sehingga udara yang tergesa selalu berbau kematian. Ya, kematian bisa diorder kapan saja. Loh, saya ini kan cuma penjaga makam, juru kunci kuburan. Kok heroik banget? Seharusnya saya tak perlu repot-repot memikirkan soal ini. Biarin aja, gitu aja kok repot. Bukankah bagi saya kematian itu sudah menjadi hal yang biasa? Malah kalau sehari-hari tak ada orang mati, bagi saya justru aneh. Saya jadi kehilangan peluang, penghasilan pun berkurang. Jadi mestinya kalau ada orang mati, harusnya diam-diam saya bersyukur. Itulah sebabnya jangan bilang-bilang ya, setiap hari saya sering berdoa agar Tuhan memperbanyak jumlah angka kematian. Tuhan, kirimkan matian ke kuburan kami. Gusti Allah, paringana sripah. Tapi tentu saja saya cuma berharap pada kematian yang wajar. Orang yang benar-benar mati karena dipanggil Tuhan, bukan karena dimatikan. Loh, jelek-jelek, saya ini penjaga makam yang sedikit tahu etika, tahu fair play, win-win solution, cincai. Karena itu pula di kuburan ini saya tak pernah main kadal-kadalan. Saya ogah melakukan korupsi. Habis yang lain tidak ada yang layak dikorupsi kan? Apa? Bunga? Pasti lumayan kalau bunga bang. Apa? Kemenyan? Lumayan juga, bisa buat mut-mutan. Mosok saya harus rebutan bunga dengan demit? Kalau toh saya harus melakukan tindakan ilegal, ya paling banter saya cuma menyewakan tempat bagi pasangan yang gak kuat sewa hotel. Nah, lihat di pojok yang gelap di sebelah sana biasanya mereka main. Ya cukup gelar koran. Tapi ini juga keuntungan sampingan yang cukup lumayan sih bagi saya. Di samping hebat uang sewa, sekali-sekali saya juga bisa ngintip. Ya begitulah saudara-saudara. Ternyata saya tak cuma berurusan dengan mayat, tapi juga dengan bermacam-macam orang dan beragam-ragam watak. Ada yang memang datang untuk ziarah kubur, ada yang minta berkah. Loh, itu loh, di tengah-tengah itu biasanya puluhan orang bertirakat di bawah pohon beringin besar itu. Katanya sih ada yang menunggu pohon beringin itu. Kata orang-orang, di bawah pohon beringin itu juga tersimpan harta karun yang luar biasa banyaknya. Pikiran gendeng macam apa ini? Apa yang memang dulu ada raja yang menguras duit negara lalu menyimpannya di bawah akar-akar beringin itu, sehingga harta korupsinya tak terlacak? Tidak paham saya. Percaya kok sama beringin. Tolong. Aduh. Panas. Tolong. Air.
tenang. Saya Siwi. Ya, SIWI. Penjaga makam di sini. Gak usah takut. Ayo ayo, duduk. Minum lagi. Nah, itu kan enak. Mas aman gak apa-apa di sini. Apakah saya ada di neraka? Kok panasnya bukan main? Aduh, jangan masukkan saya ke neraka. Jangan siksa saya. Jangan potong malam saya. Percayalah, selama saya hidup saya tidak pernah menggunakan untuk hal-hal yang memalukan. Ya paling sekali 2 kali lah. Anda ini kok malah bikin pengakuan segala. Mas, berdosa ya berdosa, tapi jangan jujur-jujur amat. Mestinya Anda ini justru bersyukur. Bahkan kalau bisa bikin segala macam trik biar pemeriksaannya bisa lebih dramatis. Pura-pura sakit, siapa tahu nanti dikasihani, terus diampuni. Terus ngapain ngaku-ngaku, Mas? Lawang situ masih dalam kubur, belum di alam sono. Loh, saya masih dalam kubur. Oh, pantasan kok gelap. Terus Anda ini siapa? Interrogator alam kubur ya? Betul. Jangan cecar saya dengan pertanyaan yang sulit. Selama ini hidup saya jadi mahasiswa sudah terlalu capek menjawab pertanyaan yang sulit dari dosen-dosen saya. Apalagi pertanyaan sifatnya esai. Saya malah sering bingung. Kalau ya mau bertanya pada saya gampang-gampang aja ya. Cek poin saja. Jadi saya tinggal melingkari. Saya ini Siwi, penjaga kuburan ini. Tenanglah, gak usah panik. Anda ini belum mati. Ayo, diminum lagi. Nah, seger kan? Duduk. Ambil nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Tak perlu khawatir, di sini Anda aman. Tapi orang-orang bertopeng itu, jumlah mereka banyak, sangat banyak. Loh, lihat. Mereka berderap kemari. Jangan siksa saya, jangan bunuh saya. Bukan saya penggeraknya, bukan. Jangan copot jantung saya. Jantung? Bukan kan jantung Anda masih ada. Coba raba dada Anda, loh. Masih berdenyut kan? Anda itu masih hidup. Benarkah saya masih hidup? Kemarin saya merasa sudah mati. Saya merasa terpecah, entah oleh apa dan entah oleh siapa. Tapi saya melihat kelebat orang-orang bertopeng itu meringkus saya, menggebekap saya, mencekik saya. Tubuh saya berulang kali dibanting, diinjak, diludahi. Dan mendadak ada tangan-tangan berkelebat menguncang belati di dada saya. Darah segar muncrat terus mengalir. Deras, amat deras, sampai berliter-liter. Pandangan saya berkunang-kunang. Saya jatuh terkapar tak berdaya. Di dalam kesadaran saya yang timbul tenggelam, saya rasakan mereka menyeret tubuh saya, terus menyeret sampai jauh, sampai saya sadar. Sampai akhirnya Anda menemukan saya di sini, di kuburan sunyi. Mas Siwi, saya berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan saya. Tapi meski nasibnya cukup beruntung, saya toh tetap sedih. Puluhan, bahkan ratusan teman saya mati mengenaskan di jalan-jalan, di selokan-selokan. Mereka beramai-ramai dibantai. Justru ketika mencoba menghentikan pembantai yang gila ini, kami memperjuangkan pikiran waras, tapi orang-orang bertopeng itu menjawabnya dengan nyala senapan dan gebukan kentungan. Mas Siwi, kita harus menghentikan proyek gila ini. Kita siapa? Bagaimanapun kita ini beda. Anda mahasiswa, saya cuma juru kunci. Mahasiswa itu masa depannya jelas, bisa lulus sarjana, jadi birokrat, politikus, pengusaha. Sedang juru kunci mau jadi apa?
Juru kunci itu jabatan paripurna. Mosok ada juru kunci terpeleset jadi dirjen pemakaman. Meskipun masih ini cuma juru kunci, tapi masih tahu banyak soal pembantaian ini. Masih berani jadi saksi kunci untuk membongkar kasus ini. Hah? Saksi kunci? Aduh, jangan mas. Apalah saya ini? Saya ini cuma teri yang gampang diuntal oleh ikan-ikan kakap. Justru karena kita teri, maka kita harus berani bersaksi agar ikan-ikan besar itu tidak sewenang-wenang menelan jutaan teri yang lain. Tapi semuanya terserah mas ini. Saya cuma menganjurkan. Orang-orang bertopeng itu lagi. Siapakah sebenarnya mereka? Apa hubungan mereka dengan pembantaian demi pembantaian yang kini bercamuk di mana-mana? Apakah orang-orang bertopeng itu mengirimkan mayat-mayat ke sini? Bau kematian yang berpusaran memenuhi udara. Apakah mereka tak bisa lebih beradab sedikit dengan memberi penghormatan yang layak bagi mayat-mayat ini? Boleh jadi ketika hidup mayat-mayat ini memang pencoleng, perusuh, pemberontak, atau apa saja. Tapi bukan berarti mayat-mayat ini boleh dilempar begitu saja ke kuburan tanpa penghormatan. Aku tak kenal kalian, tapi aku tak bisa membiarkan kalian terkubur tanpa penghormatan. Anggap saja ini upacara kecil bagi kematian kalian. Semoga saja bisa membuat kalian sedikit terhibur. Aku tak punya banyak dana untuk membiayai upacara besar bagi penguburan kalian. Aku cuma penjaga kuburan. Maafkan kalau upacara ini kurang sempurna. Tak ada trompet yang mengiringi pemakaman kalian. Tak ada tembakan salvo, tak ada liputan televisi, tak ada bunga, tak ada kembang api. Istirahatlah dengan damai. Tak usah kalian mengutuk mereka yang membantai kalian. Aku tahu kalian marah dan menyimpan dendam karena kematian kalian yang terasa begini hina. Bagiku, para pembantai kalianlah yang jauh lebih hina. Siapapun yang membantai kalian sungguh luar biasa menjijikkan, memuakkan. Kukira hanya setan. Setidaknya mereka bersekutu dengan kekuasaan setan yang bisa melakukan pembantaian macam ini. Celakanya, kita tak pernah tahu siapa mereka itu. Ya, bagi mereka, orang-orang macam kalianlah tak lebih penting dari seekor hama yang dianggap mengancam hasil panen kekuasaan mereka. Padahal mereka tidak pernah menanam, tidak pernah, kecuali memaksa memeras keringat orang lain untuk bercocok tanam. Mereka tak lebih dari mandor-mandor yang menganggap kekerasan sebagai kebenaran. Suara apa itu? Aneh. Jangan-jangan bayi itu anak jin yang dibuang ke kuburan ini. Tapi untuk apa jin itu membuang anaknya sendiri? Dia bukan termasuk makhluk yang tidak bertanggung jawab seperti manusia yang gemar membuang bayi dari hasil hubungan yang tak resmi. Saya curiga suara-suara itu adalah tangis arwah bayi. Saya curiga ada begitu banyak bayi yang dibunuh. Jangan-jangan pembantaian tidak hanya menelan korban orang tua tapi juga bayi-bayi. Dan ternyata dugaan saya tidak meleset. Mereka juga membantai bayi-bayi. Bayi-bayi pun dibunuh tanpa ampun. Bayi-bayi pun dibantai secara beruntun. Rupanya mereka tak ubahnya raksasa yang meramu nyawa bayi menjadi jamu yang direnggut supaya bisa hidup abadi. Gila, langkah generasi yang sedang dimatikan. Generasi demi generasi dilenyapkan dari rahim zaman untuk digantikan mesin yang hanya bisa patuh. Di bening mataku berkubur ke kaca, mencari makna kesalahan. Di tangismu ku dengar nyanyian,
Adakah itu pilihan Tuhan? Tidurlah, tidur anak kehidupan. Tidurlah, tidur dalam kedamaian. Barangkali otakku terlalu buku untuk bisa mengurai saling sengkarut persoalan yang membuat begitu banyak orang takut. Atau barangkali aku terlalu gegabah untuk menjawab masalah yang mendadak tumpah ruah. Atau barangkali aku terlalu nekat, terlalu berani untuk memasuki lima persoalan yang ngegirisi ini. Kalau akhirnya aku putuskan untuk bersaksi, bukan karena aku ingin jadi pahlawan, bukan sebagai pahlawan yang itu rapuh, dan kepahlawan itu dari hari ke hari semakin merosot harganya. Aku bersaksi karena aku sekedar ingin menebus rasa bersalah dan rasa berdosa saya terhadap mayat-mayat sahabat saya. Sebab selama ini aku lebih baik diam, lebih baik bungkam. Ternyata tidak selama diam itu emas. Kenapa tragedi kemanusiaan yang jelas dan gamblang selalu dibuat ngambang? Kenapa orang yang sudah jelas bersalah justru dilindungi dan diberi ampunan? Kenapa orang-orang yang jelas menjadi korban justru dinistakan dan diberi hukuman? Aku jadi curiga, ada begitu banyak kepentingan yang sedang dipertahankan. Aku jadi curiga, ada begitu banyak nama yang tidak diselamatkan demi kehormatan yang dipaksakan, kehormatan yang diperhatikan dan dijulangkan di antara nisan-nisan tak bernama. Aku jadi curiga, ada begitu banyak fakta yang sedang ditenggelamkan. Aku jadi curiga, banyak kisah nestapa hanya dijadikan cerita yang asik untuk dipidatokan. Aku jadi curiga terhadap segala kecurigaan yang dibudidayakan untuk menciptakan ketakutan. Aku jadi curiga terhadap semua sandiwara yang dimainkan. Aku jadi curiga bahwa kecurigaanku pun selalu dicurigai. Aku jadi curiga. Aku jadi curiga. Aku jadi curiga.